Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tebakan aku banyak teman-teman yang ngeklik video ini udah pernah ngeliat video aku ngebahas soal tretinoin. Jadi review 3 tahun aku pakai tretinoin, dimana basically itu adalah skincare andalan aku dalam mengendalikan jerawat, adult acne, breakout in general. Sekarang aku mau kasih lihat Day 1 versus Day 7 pemakaian different, yaitu Adapalen 0,1% yang aku pakai selama kurang lebih 5 bulan terakhir. Jadi aku pindah turun dari tretinoin ke Adapalen, gimana efeknya, purgingnya. So without further ado, let's get it started. Terutama bagi teman-teman yang tertarik pengen nyoba pakai Adapalen, terutama brand different. Apa sih different itu? Different adalah nama brand, nama merek dagang dari Adapalen. Adapalen sendiri adalah sama-sama retinoic acid seperti tretinoin tapi lebih ringan. Jadi Adapalen gel 0,1% ini kekuatannya sama dengan tretinoin 0,025% atau yang di pasaran tergolong yang paling rendah. Tapi intinya mereka sama-sama produk vitamin A, jadi diandalkan baik untuk pengobatan jerawat maupun juga untuk anti-aging. Different adalah nama brandnya, nama merek dagangnya, kandungannya itu adalah Adapalen. Jadi basically Different dan Adapalen itu seperti Vitasid dan tretinoin. Belinya di mana? Aku pribadi just tip di US, kalau nggak salah di Walmart, harganya sekitar 200.000 untuk 15 gram. Beda dengan di sini, kalau Vitasid bisa kita beli bebas di apotek, kalau di luar negeri produk-produk retinoic acid itu nggak boleh dijual bebas. Different ini produk pasaran pertama yang menjual kandungan retinoic acid, dimana bisa beli langsung, nggak harus pakai resep. Yang warna ungu ini adalah Palenox, jadi Adapalen sama gel 0,1% buatan brand lokal, jadi kayak brand generic di sini. Dan aku nggak mau bahas terlalu jauh karena sama seperti pengalaman aku dengan tretinoin brand Vitasid, brand generic lokal, aku nggak cocok. Efeknya cukup harsh, kerasa lebih irritating di kulit aku dibandingkan Different. Jadi ini kayaknya aku cuma pakai 2 kali kemarin. Nah, sekarang aku mau masuk ke bagian yang paling penting, yaitu reviewnya, my experience with Different, sebelum nanti aku bahas gimana cara aku pakainya. Jadi yang pertama, Different ini sukses mengendalikan jerawat aku, tetap menjaga kulit aku stay clear dari jerawat, walaupun sebelumnya aku pakai tretinoin yang jauh lebih tinggi konsentrasinya. Dan yang kedua, positive experience dengan Different yang paling aku suka dan bikin happy adalah aku cukup bisa melihat bahwa ini lebih ngefek ke bekas jerawat yang hitam-hitam atau PIH ketimbang tretinoin. Aku sempat bikin video soal brightening skincare, jadi produk-produk skincare yang membantu baik bekas jerawat maupun skin tone aku secara keseluruhan. Silahkan ditonton juga bagi yang belum nonton, karena aku merasa tretinoin tuh entah kenapa, at least di aku kurang begitu membantu masalah PIH. Dan semoga teman-teman yang tertarik nyobain, punya masalah bekas jerawat, kalau nanti nyobain bisa merasakan experience yang sama. Nah, sekarang yang aku kurang suka, yang kurang nyaman lah dari pemakaian Different, yang pertama adalah di aku terasa lebih irritating. At least di awal-awal pemakaian sekitar 2-3 minggu. Kalau kamu googling, baik di jurnal ilmiah yang membahas perbandingan Different gel dan tretinoin 0,025%, semuanya menyimpulkan bahwa di kulit para penggunanya, si Different ini intinya jauh lebih lembut, less irritating, lebih gentle di kulit. But in my case, it's totally different. Aku ngerasa justru Different ini sedikit lebih irritating, jadi kulit aku tuh lebih gampang merah. Pokoknya awal-awal tuh lebih nggak nyaman sih kalau dibandingkan dengan tretinoin. Tapi mungkin itu juga ada faktor karena pada saat aku mulai pakai tretinoin dulu, walaupun 0,1%, tapi itu dicampur cukup banyak dengan pelembab. So maybe that plays a part. Dan yang kedua adalah aku merasa Different ini kurang cepat atau kurang ampuh lah untuk mengendalikan jerawat yang besar-besar banget. Terutama kayak jerawat hormonal di dagu, itu biasanya harus aku bantu dengan obat totol. Obat totol favorit aku sekarang adalah Acne Warrior dari Skin Game. It's a really great product. Akan aku link di bawah as always. Silakan yang belum nonton reviewnya, silakan ditonton.
So, sekarang aku mau membahas purgingnya. Kalau dengan tretinoin, aku benar-benar mengalami yang namanya purging, jadi jerawat bertambah, walaupun dengan siklus yang naik turun ya, jadi nggak bertambah buruk because it's not a breakout, it's a purging. Yang lebih kerasa adalah kulit lebih sensitif aja, sedikit lebih kering, kerasa lebih gampang irritated. Mungkin ya, ini tebak-tebakan aku aja, mungkin aku nggak terlalu mengalami penambahan jerawat, karena kondisi jerawat aku pun udah nggak separah dulu saat aku pertama kali pakai tretinoin. So please take that into account. Nah, aku juga mau ngingetin sekali lagi bahwa purging itu bukan cuma jerawat yang bertambah banyak di awal-awal pemakaian produk vitamin A. Purging itu juga termasuk kulit yang jadi lebih sensitif, gampang memerah, kering sampai ngelupas di area dagu, terus juga nggak nyaman, bahkan mungkin agak gatal-gatal ringan karena kering gitu ya. Jadi itu pun termasuk purging. Gimana cara aku pakai Differin ini di skincare routine malam hari? Sebenarnya nggak jauh beda dengan cara aku pakai tretinoin. I would keep everything simple. Jadi aku akan cuci muka, terus aku akan pakai sesuatu yang ringan, maybe even watery, dan moisturizing. Jadi bisa essence atau serum. Lanjut pakai Differin, sedikit aja, cukup seukuran kacang polong. Dan abis itu biasanya aku tunggu kira-kira 5 menit, nggak usah lama-lama. Baru lanjut pelembab. Mau itu dengan tretinoin atau Adapalene, nggak usah kayak oh aku lagi ada bekas jerawat nih di sini mau ditebelin dikit di area situ. Nggak usah. You really do not need to do that. Satu hal yang sangat penting di masa penyesuaian aku dengan Adapalene adalah pemakaian produk niacinamide. Ini udah sempat aku bahas, aku mention di video serum yang aman fungal acne. Merah-merah kulit aku, irritated kulit aku di awal pakai Differin itu basically langsung hilang saat aku mulai pakai The Ordinary Niacinamide Serum. Aku aja sampai kaget, jadi mungkin improvement aku di 7 hari pertama itu juga dibantu dengan si niacinamide ini. Jadi aku cuci muka, pakai serum niacinamide ini, pakai Adapalene, tunggu sekitar 5 menit baru pelembab. Sebagai alternatifnya ini juga udah aku bahas di video skincare rutin lokal, Skin Game Theory of Everything Essence. Ini mengandung niacinamide 4%. Jadi itu dia cara aku pakai Differin Gel 2 kali seminggu, maksimal banget 3 kali. Dan kalau kulit lagi rewel karena cuaca, itu biasanya aku stop dulu. Jadi mungkin kalau ada yang merasa mahal, yang brand lokal ini harganya sekitar 70.000, kalau Differin ini sekitar 200.000, tapi hey, bisa bertahan setengah tahun. At least dengan pemakaian aku yang 2-3 kali seminggu tadi. Online shop beauty yang jual makeup dan skincare juga ada beberapa yang jual, aku lihat. Tapi kalau Just Tip lebih murah sih dapatnya. So silakan teman-teman sesuai kenyamanan dan kebutuhannya masing-masing aja. Kalau pengen cepet, butuh cepat, pengen langsung coba, bisa beli di online shop. Kalau nggak masalah nunggu sebulanan, silakan beli Just Tip. Silakan as always, any question just drop it down below. Intinya, bottom line, I'm really happy with my result with Differin. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.